Hai kalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, Ulfa Masfufah. Kemarin saya telah membahas tentang proses perkembangan dan sedikit tentang periode perkembangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Saya akan memfokuskan pembahasan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pentingnya mempelajari perkembangan rentang kehidupan? Dan yang kedua, apa karakteristik dari perkembangan rentang kehidupan? Langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama, apa pentingnya mempelajari perkembangan rentang kehidupan? Jika Anda adalah seorang guru, maka memahami peserta didik tentunya merupakan sebuah kebutuhan. Peran yang lain, misalnya sebagai orang tua, seharusnya memahami anak dengan baik adalah fokus dari pola asuh. Dari kedua peran tersebut, yang pertama guru untuk memahami peserta didiknya, dan yang kedua orang tua untuk memahami karakteristik anak dan menerapkan pola asuh yang baik. Keduanya bisa dimulai dengan mempelajari perkembangan rentang kehidupan. Itu alasan pentingnya mempelajari kajian ini secara umum. Tujuan khusus bagi kalian yang mempelajari psikologi. Perkembangan rentang kehidupan adalah dasar sebelum mempelajari kajian psikologi lebih lanjut. Misalnya, ketika saya berbicara remaja, maka orang yang mempelajari psikologi dapat memahami bahwa klasifikasi remaja bisa dari umur kronologis atau biologis, atau bisa juga didasarkan atas tugas-tugas perkembangannya. Dalam perkembangan rentang kehidupan, mengkaji dari mulai konsepsi hingga seseorang meninggal dunia. Mempelajari bagaimana masa bayi, anak-anak, remaja, dan apa yang kita jalani saat ini mempunyai kontribusi terhadap siapa kita saat ini. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa karakteristik perkembangan rentang kehidupan? Karakteristik pertama adalah perkembangan berlangsung seumur hidup, dari mulai pembuahan hingga meninggal dunia. Jadi dewasa bukanlah akhir dari perkembangan, dan dalam perkembangan rentang kehidupan tidak ada periode khusus atau periode umur tertentu yang mendominasi perkembangan. Jadi setiap periode tertentu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kita akan membahas hal ini secara lebih mendalam pada kesempatan yang lain. Karakteristik kedua adalah multidimensi. Artinya, perubahan pada setiap periode perkembangan bukan merupakan kontribusi dimensi tunggal, tetapi merupakan kontribusi semua dimensi, baik biologis, kognitif, maupun sosial emosi. Ketiganya saling memengaruhi satu dan yang lain. Misalnya di antara komponen dalam dimensi kognitif ada perhatian, memori, pemrosesan informasi, dan lainnya. Karakteristik ketiga yaitu perkembangan tidak bersifat searah saja. Maksudnya adalah sepanjang kehidupan beberapa dimensi atau komponen dari dimensi akan berkembang dan mungkin yang lain akan mengalami penurunan. Misalnya pada orang usia lanjut. Tes dalam kemampuan pemrosesan informasi yang sifatnya memerlukan kecepatan mungkin akan menunjukkan hasil penurunan dari periode sebelumnya. Tetapi dalam menyelesaikan masalah kehidupan misalnya yang tidak membutuhkan kecepatan bisa lebih baik atau hal ini biasa kita sebut dengan kebijaksanaan. Karakteristik keempat adalah plasticity. Saya secara personal kurang tahu pasti satu kata yang secara tepat menerjemahkan plasticity ini dalam bahasa. Maksud plasticity sendiri adalah kapasitas seseorang untuk berubah. Seberapa jauh seorang manusia bisa terus berubah.
Misalnya, apakah kemampuan kognitif akan berhenti di umur tertentu? Contoh topik kajian yang mungkin terkait hal ini bisa kita temukan di neuroplasticity atau growth mindset. Selanjutnya, perkembangan mempunyai karakteristik multidisiplin. Beberapa pertanyaan misalnya, bagaimana hereditas menghambat, menghalangi pertumbuhan intelijensi, atau pertanyaan, apakah intelijensi dan relasi sosial berubah seiring umur dengan pola yang sama di setiap belahan dunia? Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa disiplin keilmuan, diantaranya antropologi, sosiologi, neuroscience, medis, dan tentunya psikologi. Inilah yang dimaksud dengan salah satu karakteristik dalam perkembangan rentang kehidupan adalah multidisiplin. Karakteristik yang terakhir adalah perkembangan bersifat kontekstual. Semua perubahan berada dalam konteks tertentu. Di antaranya konteks tersebut adalah keluarga, tetangga, sekolah, negara, dan sebagainya. Konteks tersebut dipengaruhi oleh normatif usia, sejarah, dan peristiwa kehidupan. Usia misalnya, hal ini cenderung sama antar individu. Contohnya adalah masa pubertas, ada juga menopause. Untuk sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan masa lampau atau dengan sejarah. Misalnya peralihan dari Orde Baru menuju demokrasi. Lalu yang terakhir adalah peristiwa kehidupan. Peristiwa kehidupan ini sifatnya individual. Misalnya menjadi orang tua, kehilangan orang yang dikasihi, mendapat penghargaan tertentu, atau mempunyai penyakit tertentu, dan peristiwa-peristiwa kehidupan lainnya. Demikianlah pembahasan tentang perkembangan rentang kehidupan beserta karakteristiknya. Di antaranya, berlangsung seumur hidup, multidimensi, tidak searah, mempunyai sifat plasticity, multidisiplin, dan kontekstual. Yang terakhir, berubah untuk menjadi lebih baik mungkin bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, karena hal yang memengaruhi individu tidak bersifat tunggal. Tetaplah mempunyai harapan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Tombol like tentu membahagiakan untuk saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.